Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Nurul Fitriah. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan agar bisa semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Ayo, anak-anak simak dengan seksama ya. Kita dengarkan pembacaan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenal hukum bacaan surat Al-Ma'un. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu ifa safawi, idgham mutamasilan, dan idhar safawi. Yang pertama adalah ifa safawi. Ifa artinya samar, sedangkan safawi artinya pipir. Disebut ifa safawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ifa safawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membaca ifa safawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau ketukan seraya mengeluarkan suara ifa dari pangkal hidung. Perhatikan ya contoh berikut. Lalu bacalah dengan benar sesuai dengan hukum tajwid. Tarmihim bihijaratin. Yang kedua, alam ya'lam bi annallah. Nah, selanjutnya adalah idgham mutamasilan. Idgham mutamasilan disebut juga idgham misli. Misli artinya sama baik sifatnya maupun mahrusnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara gunnah sekitar 2 ketukan atau harokat. Perhatikan ya bacaan berikut. Allazi at'amahum min ju'. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Selanjutnya adalah idhar safawi. Idhar artinya jelas, sedangkan safawi artinya pipir. Disebut idhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian, seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf idhar safawi. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut, tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas, perhatikan ya contoh berikut ini.
allazina hum an sholatihim sahun. Yang kedua, allazina hum yura'un. Selanjutnya, silahkan anak-anak menulis surat Al-Ma'un. Salinilah surat Al-Ma'un di bawah ini sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Terjemahan ayat pada surat Al-Ma'un. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ayat yang pertama, artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. 5, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. 6, yang berbuat riya. Dan yang ketujuh, dan enggan memberi makanan. Pesan dalam surat Al-Ma'un ayat yang pertama. Pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu memberi isyarat supaya kita memperhatikan atas jawaban tersebut. Selanjutnya, ayat yang kedua, para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Ayat yang ketiga, dan tidak ada keinginan untuk memberikan makan kepada orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu orang lain. Ayat keempat, maka binasa dan celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya. Ayat kelima, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, diantaranya adalah malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajibannya saja. Makna dari ayat ke-6, mereka orang-orang yang berbuat riya. Mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya sangatlah rugi. Ayat yang ketujuh, mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Bagaimana ya perlakuan terhadap yatim piatu dan yatim piatu? Yang pertama, menyayangi mereka dengan tulus, seperti yang dicontohkannya Rasulullah agar kita mengusap kepala yatim dengan kasih sayang. Sungguh perilaku ini dapat melembutkan hati. Ungkapkanlah dengan kata-kata indah, memotivasi dan memberi semangat kepada mereka. Yang kedua, memberi kebutuhan pokok. Memberi kebutuhan pokok seperti makan, minum, perlengkapan sekolah, pakaian, dan kebutuhan pokok lain. Selain itu, kebutuhan rohani seperti mengaji, mengkaji Al-Quran, beribadah, dan lainnya. Yang ketiga, mengasuh dan membimbing, seperti mempersiapkan biaya untuk pendidikan dan persiapan hidup di masa dewasa. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini.
Semoga memberikan manfaat untuk anak-anak semua. Ingat ya, kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada yang melakukan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.